Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya, tidak ada kurang sesuatu apapun. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan sekarang, pertemuan kedua ini, kita masuk pada materi pembelajaran fikih ya. Pada materi pembelajaran fikih ini, kita akan mempelajari kompetensi dasar 31 dan bentuknya sudah saya sediakan modul, namanya modul 1 fikih kelas 10. Nah, di video ini akan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah pembelajaran melalui modul fikih kelas 10 ini. Yuk kita mulai saja. Pertama, yang kita pelajari pada pertemuan kedua ini adalah materi tentang menganalisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Kemudian keterampilannya mengkomunikasikan hasil analisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Itu keterampilannya. Nah, pada pertemuan sekarang, pada pembelajaran modul 1 ini, apa saja yang harus Anda kuasai setelah belajar pada modul ini? Pertama, kalian harus mampu menjelaskan konsep fikih, menjelaskan ruang lingkup fikih, menganalisis periodisasi fikih, kemudian membedakan fikih, syariat, dan ibadah. Kemudian yang kelima, menjelaskan macam-macam ibadah. Nah, itu pengetahuannya. Kemudian keempatnya keterampilannya, kalian harus bisa dan mampu menyajikan contoh fikih dan syariat. Itu materi pokok atau pengetahuan yang harus dikuasai oleh kalian pada modul 1 ini. Nah, bagaimana langkah-langkah pembelajarannya? Nah, ada 4 langkah pembelajarannya. Pertama, berdoa, wajib ya. Yang kedua, membaca, menelaah, dan menganalisis materi KD 31. Yang ketiga, mengerjakan form 1, form 2 dengan berkelompok. Nanti dijelaskan pada halaman berikutnya. Kemudian, mengirim foto form 1, form 2 serta 1 buah foto yang sedang mengerjakan modul 1 ke akun tugas Edmodo. Jadi hanya 4 langkah dalam pembelajaran pada modul 1. Rinciannya sebagai berikut. Pertama adalah berdoa ya, wajib. Sekali lagi wajib berdoa sebelum belajar dan sesudah belajarnya ya. Kemudian langkah kedua, nah ini membaca, menganalisis dan materi KD 31. Jadi ini sudah saya lampirkan materi untuk KD 31, mulai dari pengertian fikih, syariat, ruang lingkup, kemudian objek pembahasan, periodisasi atau sejarah perkembangan ilmu fikih. Ini sudah saya muat, sudah sajikan pada halaman materi pada modul 1 ini. Tinggal kalian analisis nih, Anda baca. Nah, ini sudah saya buatkan tabel perbedaan syariat dan fikih. Ini sangat penting karena sering kali kita tidak bisa membedakan mana fikih, mana syariat. Nah, ini penting pada proses pembelajaran kali ini kita kenal materi ini. Kemudian ini ibadah dengan berbagai macam-macam karakteristiknya. Kemudian macam-macam beda, ibadah mano, goer mano, dan selanjutnya. Berikut contoh-contoh. Selanjutnya ini langkah ketiga. Setelah Anda berdoa, menganalisis materi, menelaah, membaca, masuk langkah ketiga, yaitu buatlah form 1 ini pada buku catatan masing-masing. Kemudian isilah kolom 1 dan sampai 4 dan dikerjakan berkelompok. Nah, ini form 1 ini bentuknya nanti kalian ini dibuat lagi di dalam buku catatan atau kalian bisa ketik di dalam komputer, boleh. Dibuat di dalam buku catatan dengan tulis tangan, boleh. Yang penting formatnya seperti ini ya. Tulis tangan juga boleh, diketik juga boleh, silahkan ya. Ini form 1
Nah, sekarang yang form 2. Nah, ini form 2-nya. Buatlah tabel di bawah ini dalam buku catatan masing-masing. Kemudian, isilah kolomnya. 1, 2, 3 ya. Contoh fikih. Nah, contohnya apa? Nah, silakan Anda tuangkan di sini. Tidak boleh contohnya yang sudah ada di dalam modul. Kemudian, bagaimana mencarinya? Anda boleh cari di buku yang lain, atau Anda searching di internet. Begitu juga contoh syariat, cukup satu saja. Tidak boleh yang sudah ada di dalam modul. Contoh ibadah madoh, wer madoh, saya kira ini gampang. Nah, silakan buat format ini dalam buku catatan masing-masing, tetapi dikerjakan di dalam kelompok. Ya. Nah, bagaimana mengerjakan berkelompoknya? Nah, untuk kelompoknya nanti kalian bisa lihat di halaman terakhir pada modul ini sudah saya buatkan kelompok-kelompoknya, siapa dengan siapa, siapa gabung dengan siapa, sudah saya buatkan. Silakan membuat mode diskusi menurut cara masing-masing. Kalian sudah, saya kira sudah cerdas bagaimana proses pembelajaran berkelompok di dalam daring. Nah, setelah Anda buat form itu, kemudian Anda kirimkan tugas itu, form itu, ke akun tugas Edmodo. Nah, apa saja yang harus dikirimkan ke akun tugas Edmodo? Nah, pertama, form 1, form 2. Nah, itu fotonya kan. Nah, sudah dikerjakan dalam buku atau sudah dikerjakan di dalam komputer, Anda foto, ada screenshot. Setelah itu, lampirkan juga foto yang sedang mengerjakan tugas, cukup satu kelompok, satu foto saja. Nah, ketika sudah Anda screenshot form 1, form 2 dan foto sedang mengerjakan tugas, maka Anda bentuk 3 foto itu dalam satu bentuk yang disebut dengan collage atau kolase bahasa kita. Nah, untuk membentuk bagaimana cara collage, maka kalian sudah tahu lah, lebih paham. Aplikasinya sudah banyak ya, bisa di-download. Sehingga yang dikirimkan hanya satu file, bukan 3 file. Ya, jadi satu kelompok cukup hanya mengirimkan satu buah file screenshot yang di dalamnya terdiri dari form 1, form 2, dan satu orang foto sedang mengerjakan tugas. Nah, kapan dikumpulkan tugasnya? Nah, ini batas waktunya. Tugas dikumpulkan paling lambat hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, pukul 16 sore ya. Jika melewati batas waktu tersebut, maka tugas tidak dapat dikirim, maka otomatis ditolak. Makanya saya panjangkan waktunya tuh sampai 30 Juli. Ya. Nah, ini nih contoh bentuk pengiriman tugasnya. Ada foto yang sedang mengerjakan segini, ada kelompoknya, ada form 1, ada form 2. Nah, ini yang dikirimkan bentuknya seperti ini ya. Sehingga yang dikirimkan hanya satu kelompok, satu file yang mengirimkan. Nah, ini kelompok-kelompoknya sudah saya buatkan. Ini MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4 sudah saya buatkan kelompoknya. Ya, begitulah anak-anakku sekalian. Nah, file ini modul 1 ini nanti akan saya posting juga nanti di Edmodo. Jadi tinggal Anda mau download silakan download, mau hanya dibuka saja juga silakan dibuka nanti di Edmodo ya. Ya, begitulah cukup kiranya anak-anakku sekalian pada pertemuan sekarang. Mudah-mudahan Anda bisa dapat memahaminya dan kita bisa bertemu pada waktu dan jadwal yang sudah ditentukan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat. Sukses buat kalian. Dadah.